301 Tentara Bayaran Semesta. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wo-Chi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Jade Rockstar, planet negara peradaban tingkat menengah yang secara langsung dikendalikan oleh Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Itu adalah pusat penting bagi 6 negara besar di sekitarnya, tingkat kepentingannya lebih tinggi daripada peradaban tingkat rendah. Tentu saja, mereka memiliki cabang Bank Galaksi Semesta dan Bank Pertama Semesta, dua raksasa dalam industri perbankan. Di pusat kota modern, tanah sangat mahal. Sebuah menara yang menakjubkan dan mempesona dibangun di sini, juga, di sekitarnya terdapat area rumput seluas lebih dari 3 km persegi. Di tempat yang setiap incinya sangat mahal, area seluas 3 km persegi tanpa bangunan, hanya rumput dan tanaman sebagai dekorasi, ini adalah kemewahan yang ekstrim dan pemborosan ruang. Kekaguman terlihat di mata manusia dari planet lain yang berjalan di jalan saat mereka melihat ke arah bangunan ini. Hanya karena, ini adalah Bank Galaksi Semesta. Besar sekali, sangat cantik. Luo Feng dan Dewa Petir mengangkat kepala mereka untuk melihat bangunan yang seperti karya seni ini, tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman. Pasti memiliki aura, bagaimana cara membangunnya? Mata Hong juga berbinar, ketiga bersaudara dari bumi itu hampir seperti orang desa kecil, terkejut dengan bangunan yang sangat besar itu. Pencakar langit untuk Bank Galaksi Semesta ini telah sepenuhnya menciptakan efek stereoskopik sungai semesta. Hanya dengan melihatnya, rasanya seperti berhadapan langsung dengan luar angkasa, pengalaman visual yang melampaui batas luar biasa. Terakhir kali di Dragon Star, saya pernah mengunjunginya sekali sebelumnya. Namun melihatnya lagi, sungguh menakjubkan. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Lihat, bahkan saat berjalan menuju pintu utama bank, udaranya berbeda. Dewa Petir mendorong bibirnya keluar dan cemberut, mengisyaratkan kepada para pelanggan yang jauh. Luo Feng melihat ke atas. Memang, pelanggan sesekali yang menuju ke Bank Galaksi Semesta, memiliki udara yang berbeda dari mereka. Bagaimanapun juga, akun terendah di sini adalah 100 juta dolar naga hitam. Orang terkaya di planet normal mungkin hanya memiliki sebanyak itu. Ayo masuk, kata Luo Feng. Ya, Hong dan Dewa Petir dipenuhi dengan antisipasi. Ketiganya berjalan berdampingan menuju pintu masuk bank besar. Lalu lintas orang-orang di jalan yang jauh, memperhatikan ketiga orang ini berjalan menuju bank secara alami dipenuhi dengan rasa iri. Kapankah itu, sebelum mereka sendiri dapat memasuki pintu Bank Galaksi Semesta? Pintu-pintu Bank Galaksi Semesta sangat besar tak tertandingi, hampir seperti air terjun besar, seperti legenda air terjun bumi dengan gua-gua di belakangnya. Satu-satunya perbedaan adalah, apa yang tampak seperti air terjun di sini, sebenarnya hanyalah hasil dari cahaya yang terpantul dari pintu itu sendiri. Jika seseorang yang bukan nasabah lama bank, ingin membuka rekening, mereka harus pergi ke sana. Luo Feng berkata dengan nyaman, namun saya adalah nasabah lama, kalian berdua bisa mengikutiku dan kita langsung menuju pintu masuk utama. Masuk melalui pintu masuk, air. Bagian dalamnya sangat luas, itu adalah aula besar yang menghangatkan hati dan menyenangkan mata siapapun yang masuk. Apa kabar Tuan? Silakan beristirahat di sini sebentar, ada banyak pelanggan hari ini, saya minta maaf. Seorang wanita muda cantik mengenakan korset bank dengan logonya tersenyum sambil membungkuk. Dimengerti, Luo Feng memperhatikan bahwa di sofa, sudah ada sekitar 12 kelompok pelanggan lainnya. Luo Feng dan dua lainnya mengikuti instruksi dan menunggu di sofa ke-13. Di samping sofa, sebuah layar otomatis muncul, di atasnya ditampilkan berbagai jenis menu dan halaman. Apapun yang ingin kau minum, semuanya gratis, kata Luo Feng. Oh, Hong dan Dewa Petir melihat-lihat dengan penuh minat, menunggu dalam diam. Kelompok pelanggan memasuki kantor, lebih banyak pelanggan berbaris di belakang dan mengantre. Ketika Luo Feng mencapai urutan ketiga dalam antrean, aula itu memiliki 16 kelompok orang, Hua. Luo Feng tiba-tiba merasakan aula yang awalnya sunyi itu menjadi sunyi keributan. Ini adalah keributan di mana orang-orang merendahkan suara mereka. Orang harus tahu, untuk dapat memasuki Bank Galaksi Semesta, setiap orang memiliki semacam status atau status pribadi. Tidak peduli seberapa merajalela dan sombongnya seseorang di luar, seseorang masih harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya beradab di sini. Oleh karena itu keributan adalah kejadian yang langka. Luo Feng menoleh untuk melihat. 3 orang berjalan ke aula.
Orang yang memimpin mereka mengenakan seragam militer hitam, seluruh tubuhnya bugar dan kokoh, dengan tinggi 2,1 meter, kulitnya hijau. Di tengah dahinya bahkan ada mata ketiga. Di sampingnya, ada orang yang jelas lebih lemah dan lebih kecil tetapi dari ras yang sama, dan yang terakhir adalah orang yang sepenuhnya tertutup jubah hitam. Satu kesamaan dari ketiganya adalah, di dada kiri mereka, ada medali, dan gambar medali itu adalah gelombang merah darah dengan planet di atasnya. Ini adalah, pupil mata Luo Feng menegang. Di jaringan semesta virtual, aku pernah melihat gambar-gambar itu. Dewa petir berkata dengan suara pelan, di sampingnya, mata Hong juga berbinar, membara dengan intens. Pelanggan lain yang sadar akan status mereka semua cemas dan menahan napas, beberapa tampak gila dengan hormat terhadap ketiganya, yang lain terlibat dalam diskusi pelan. Tentara bayaran alam semesta, tentara bayaran alam semesta sungguhan. Kami benar-benar bisa melihat tentara bayaran alam semesta. Dan mereka adalah tentara bayaran bintang 1. 3 tentara bayaran alam semesta, untuk dapat melihat mereka di Jade Rockstar, planet semacam ini, terlalu. Kegembiraan yang tak tertandingi, termasuk Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, semua orang di dalam cabang Jade Rockstar dari Bank Galaksi Alam Semesta benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Itu karena, ketiganya, berada di dalam alam semesta, organisasi yang paling dihormati, terkuat dan paling gagah berani. Tentara bayaran alam semesta, kekuatan nomor 1 alam semesta. Aliansi tentara bayaran alam semesta. Lebih dari 99% petarung yang kuat, pembaca roh semuanya akan bergabung dengan aliansi tentara bayaran alam semesta. Meskipun aliansi itu lebih longgar dan tersebar, di alam semesta yang luas, tidak ada kekaisaran yang berani mengacaukan aliansi tentara bayaran alam semesta. Saat itu, Guru Luo Feng, penguasa planet Yunmo Huyanbo, adalah salah satu dari mereka. Seorang penjelajah bintang, akan dianggap sebagai penjelajah. Tingkat bintang, mereka memiliki hak untuk mengikuti ujian dan mendapatkan gelar tentara bayaran alam semesta masa percobaan. Tingkat alam semesta memiliki hak untuk mengikuti ujian tentara bayaran bintang 1 alam semesta. Penguasa domain, memiliki hak untuk mengikuti ujian tentara bayaran bintang 3 alam semesta. Seseorang harus benar-benar mendapatkan hak untuk mengambil bagian dalam ujian. Apakah seseorang benar-benar mendapatkan gelar tergantung pada hasil ujian? Ujian itu sendiri sangat sulit dan berat, itulah sebabnya, para tentara bayaran bintang 1 alam semesta yang asli semuanya adalah level alam semesta yang telah melalui proses seleksi yang membosankan. Begitu banyaknya sehingga bahkan penguasa domain yang tidak lulus ujian bintang 2 tetap menjadi bintang 1. Ini berarti, 3 tentara bayaran alam semesta sebelum semua orang, setidaknya memiliki 3 level alam semesta. Mereka bahkan mungkin adalah penguasa domain. Tentara bayaran alam semesta, ini adalah sesuatu yang menanamkan dan memerintahkan rasa hormat dan bahkan pemujaan. Mereka hidup dalam situasi yang penuh gejolak dan mengalami situasi hidup atau mati yang berbahaya dari waktu ke waktu. Mereka memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Ini adalah aliansi dalam alam semesta yang luas yang dihormati dan disembah oleh banyak ras manusia. Beberapa yang lain mungkin memiliki level alam semesta, tetapi mereka tidak punya nyali untuk bergabung dan menjadi tentara bayaran, atau tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk lulus ujian. Ujian tentara bayaran alam semesta disebut sebagai ujian yang paling sulit dan paling ketat dari semua ujian. Persentase angka kematiannya sangat tinggi. 3 tentara bayaran alam semesta. Luo Feng merasakan detak jantungnya semakin cepat. Pejuang yang mampu bertarung melawan kurcaci putih. Hong menatap ketiga tentara bayaran alam semesta ini, kenangan muncul di benaknya. Sebagai prajurit terkuat di bumi untuk waktu yang lama, Hong mengantisipasi saat dia melihat tentara bayaran alam semesta yang jauh lebih tinggi darinya. Suatu hari, aku juga akan menjadi tentara bayaran alam semesta. Tentara bayaran alam semesta, ini adalah medali berlapis emas, jauh lebih kuat daripada kemampuan prajurit alam semesta manapun. Karena mereka adalah tentara bayaran, hampir semuanya memiliki pasangan mereka juga tidak akan terlalu lemah, dan mereka semua akan mengalami situasi hidup atau mati berkali-kali. Bahkan keluarga Gunung Nuolan tidak akan berani main-main dengan ketiga tentara bayaran alam semesta di hadapan mereka. Kecuali mereka siap untuk kehancuran keluarga mereka. 3 tamu terhormat, seorang pria gemuk yang agak gemuk,
bermata kecil dengan kulit merah keunguan dan 2 tanduk emas di kepalanya dan mengenakan seragam hijau tua duduk di lift dan muncul di aula. Dia berlari dan berkata dengan rendah hati dan penuh hormat, "Saya adalah Presiden Cabang Bank Galaksi Semesta Jade Rockstar, Peteri, 3 tamu terhormat saya, silakan ikuti saya." Oke, prajurit bayaran semesta yang memimpin sedikit mengernyitkan alisnya, mata ketiganya mengamati sebentar Presiden Cabang yang gemuk itu, lalu mengangguk. Setelah itu, 3 prajurit bayaran semesta mengikuti Presiden Cabang dan segera duduk di lift dan naik ke menara. Seketika, gelembung itu pecah di dalam aula dan keributan besar meletus. Itu sebenarnya 3 prajurit bayaran semesta. Prajurit bayaran semesta, dan 2 di antaranya adalah orang ras PC, yang satunya lagi dililitkan dari kepala sampai kaki sehingga sulit dikenali. Paman kedua, mengapa mereka naik ke atas? Bukankah Bank Galaksi Semesta ini menjalankan operasinya di lantai pertama? Nasabah biasa ditangani di sini, nasabah bintang semuanya ada di atas. Apa yang menentukan nasabah bintang? Tidak tahu, pokoknya bahkan penanggung jawab utama perusahaan kita, dengan properti dan kekayaan triliunan, tetap saja hanya nasabah tetap di Bank Galaksi Semesta, bahkan tidak mencapai persyaratan nasabah bintang 1. Di dalam aula besar bank, banyak kelompok orang yang aktif berdiskusi. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiskusi dengan suara pelan. Dari apa yang kulihat, ketiga tentara bayaran ini mungkin adalah klien bintang 1. Dewa Petir berkata, mungkin, bagaimanapun juga persyaratan klien bintang itu tidak masuk akal. Kata Luo Feng, selama diskusi mereka, personel yang bertanggung jawab atas antrian telah mencapai Luo Feng. Tuan, giliran Anda, personel layanan bank itu sangat hormat. Kakak pertama dan kedua, aku akan segera kembali. Luo Feng berkata, di bawah instruksi petugas layanan, dia memasuki ruang penerima tamu. Aku ingin melakukan transfer. Luo Feng memberitahu petugas di ruang penerima tamu. Bolehkah aku tahu nomor rekeningmu? Di dalam ruang penerima tamu, petugas cantik itu berkata sambil tersenyum. Babata telah memberitahu Luo Feng nomor rekening sebelumnya. Saat ini, Luo Feng sangat gembira. Ini adalah salah satu dari 3 rekening yang ditinggalkan oleh gurunya untuknya. 3 rekening itu terpisah untuk level bintang, level semesta, level penguasa domain untuk diperoleh. Jumlah uang di rekening pertama ini mungkin yang terkecil, namun, untuk seseorang sebesar penguasa planet Yunmo, bahkan sehelai rambut saja akan sangat tebal. 8492-8593 WOX 8528-5285-032, Luo Feng menahan napas, melaporkan nomor rekening. Silakan tunggu sebentar. Petugas itu bekerja dengan cepat di dalam ruang penerima tamu, sebelum diam-diam menunggu jaringan semesta untuk mentransfer rinciannya. Ini, personel, yang awalnya memiliki mata yang cukup besar, menatap begitu tajam hingga hampir tampak seukuran kepalan tangan, pupil matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Luo Feng dengan keterkejutan, gemetar saat dia berkata, tamu yang terhormat, mohon tunggu sebentar, saya harus memberitahu Presiden Cabang. Selesai berbicara, dia berbalik dan berlari keluar, tepat setelah pergi, dia berlari kembali, sangat gugup saat dia melihat Luo Feng, pelanggan yang terhormat, akan ada orang lain yang mengurus kebutuhan Anda, mohon tunggu sebentar. Setelah selesai berbicara, dia pergi dengan cepat. Bank Galaksi Semesta, Cabang Jade Rockstar, lantai 9. Presiden Cabang Peteri tersenyum dan dengan hormat berbicara kepada 3 tentara bayaran semesta, mengerjakan dokumen mereka, meskipun merepotkan, tetapi ini akan selesai dengan sangat cepat, mohon tunggu sebentar. Di tempat seperti Jade Rockstar, bahkan dia, hanya sesekali harus berhadapan dengan klien bintang 1, lagi pula semua persyaratan untuk mencapai level bintang 1 sangatlah tinggi. Pada saat ini, pintu itu langsung terbuka dengan kasar. Ketiga prajurit bayaran semesta itu menoleh untuk melihat, wajah mereka menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Pemimpin kelompok itu, manusia ras 3 mata pisi menatap dingin ke arah orang yang menerobos masuk. Ada apa? Presiden cabang itu sangat tidak puas. Bagaimana mungkin seseorang menerobos masuk saat dia sedang menerima tamu penting? Seorang wanita bersama dengan seorang pria gemuk yang mirip dengan dia bertanduk 2 masuk, keduanya menatap lurus dengan penuh kesusahan ke arah Presiden cabang. Peteri sedikit terkejut, kedua orang ini,
salah satunya adalah wakil presiden sementara yang lain adalah petugas layanan. Peteri mengerti maksudnya dan berkata kepada ketiga orang itu sambil membungkuk, mohon tunggu sebentar. Setelah selesai, dia segera pergi dan menutup pintu. Ada apa? Presiden mengernyitkan alisnya dan menatap mereka berdua. Adik kecil, tidakkah kau tahu bahwa saat ini aku sedang melayani 3 pelanggan bintang 1? Ini masalah besar. Aku tahu. Wakil presiden gemuk yang dahinya mirip dengan presiden itu dipenuhi keringat, namun ini bahkan lebih besar. Ada apa? Presiden Peteri tampak terkejut. Mari kita bicara di ruang pribadi, kata personel lainnya. Presiden menyipitkan matanya. Ruang penerimaan untuk 3 tentara bayaran alam semesta adalah ruang khusus yang dibuat untuk tamu-tamu istimewa. Bahkan energi roh tidak bisa melewatinya, benar-benar kedap suara, bahkan memblokir berbagai jenis sinyal. Dan ruang pribadi adalah ruang bank galaksi alam semesta yang bahkan lebih bergengsi untuk hal-hal penting, bahkan makhluk abadi akan kesulitan menguping. Dengan sangat cepat, ketiganya mencapai ruang pribadi. Di dalam ruang pribadi, Presiden melihat ke arah personel dan berkata, bicaralah, ada apa? Masalah besar. Wakil Presiden tersedak dan berdeham. Presiden, wajah personel itu memerah karena kegembiraan. Dia berkata dengan lembut, ada klien di bawah yang ingin menarik uang dan mentransfer akun. Akunnya adalah akun bintang 5. Apa? Wajah Presiden langsung memucat. Ya Tuhan, banyak presiden cabang bank galaksi semesta di planet-planet kadang-kadang bertemu dengan klien bintang 1. Mereka sangat langka, bahkan sampai butuh waktu puluhan tahun untuk bertemu dengan satu klien bintang 2, dan seseorang mungkin tidak akan pernah bertemu dengan klien bintang 3 seumur hidupnya, apalagi klien bintang 5 yang legendaris. Orang harus tahu, bahkan prajurit tingkat semesta, menjadi klien bintang 1 sudah cukup baik. Akun bintang 5, apa artinya itu? Seorang klien dengan akun bintang 5 dapat membeli planet seperti permen. Tempat seperti peradaban tingkat rendah Kekaisaran Silver Blue, di depan klien ini, seperti semut. Bahkan di alam semesta yang luas, bahkan di alam semesta peradaban tingkat tinggi, Kekaisaran, dia akan tetap menjadi orang yang berstatus tinggi. Satu tarikan napas, dan dia bisa memerintahkan ratusan juta orang untuk menjadi budak, ratusan juta orang untuk bangkit di bawahnya, kekuatan dan kehadiran yang sangat menakutkan. Akun bintang 5, Presiden benar-benar tercengang. Benar, saudara, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksanya sendiri. Saat ini seluruh pengaturan kontrol bank telah sepenuhnya ditransfer dan dikendalikan oleh AI. Setiap kata dan gerakan kita sedang dipantau. Sebelumnya, jika kita benar-benar berani menyebutkan apapun tentang klien bintang 5 di luar ruang pribadi, AI bank akan segera membunuh kita. Kepala wakil presiden dipenuhi keringat dingin. Presiden juga memutuskan untuk menyeka kepalanya sendiri. Bank Galaksi Semesta, bank yang sangat kuat dan besar, jelas menempatkan kliennya di atas segalanya. Terutama klien bintang 5, klien semacam ini menempatkan kekayaan mereka di dalam bank dan bank menggunakan uang itu untuk beredar dan berinvestasi. Pendapatan yang dihasilkan setiap hari memiliki sejumlah besar keuntungan. Klien semacam ini, jika kerahasiaan mereka terbongkar, bahkan jika itu berarti menghancurkan satu planet, Bank Galaksi Semesta akan melakukan apapun untuk melindungi kerahasiaan klien dan tidak membocorkan informasi apapun, bahkan sampai butuh waktu puluhan tahun untuk bertemu dengan satu klien bintang 2, dan seseorang bahkan mungkin tidak bertemu dengan klien bintang 3 seumur hidupnya, apalagi klien bintang 5 yang legendaris. Seseorang harus tahu, bahkan prajurit tingkat semesta, menjadi klien bintang 1 sudah cukup baik. Akun bintang 5, apa artinya itu? Seorang klien dengan akun bintang 5 dapat membeli planet seperti permen. Tempat seperti peradaban tingkat rendah Kekaisaran Silver Blue, di depan klien ini, seperti semut. Bahkan di alam semesta yang luas, bahkan di alam semesta peradaban tingkat tinggi, Kekaisaran, dia akan tetap menjadi orang yang berstatus tinggi. Satu tarikan napas, dan dia bisa memerintahkan ratusan juta orang untuk menjadi budak, ratusan juta orang untuk bangkit di bawahnya, kekuatan dan kehadiran yang sangat menakutkan. Akun bintang 5, Presiden benar-benar tercengang. Benar, saudara, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksanya sendiri. Saat ini seluruh pengaturan kontrol bank telah sepenuhnya ditransfer dan dikendalikan oleh AI. Setiap kata dan gerakan kita sedang dipantau. Sebelumnya, jika kita benar-benar berani menyebutkan apapun tentang klien bintang 5 di luar ruang pribadi, AI bank akan segera membunuh kita.
Kepala Wakil Presiden dipenuhi keringat dingin. Presiden juga memutuskan untuk menyeka kepalanya sendiri. Bank Galaksi Semesta, bank yang sangat kuat dan besar, jelas menempatkan kliennya di atas segalanya, terutama klien bintang 5. Klien semacam ini menempatkan kekayaan mereka di dalam bank dan bank menggunakan uang itu untuk beredar dan berinvestasi. Pendapatan yang dihasilkan setiap hari memiliki sejumlah besar keuntungan. Klien semacam ini, jika kerahasiaan mereka terbongkar, bahkan jika itu berarti menghancurkan satu planet, Bank Galaksi Semesta akan melakukan apapun untuk melindungi kerahasiaan klien dan tidak membocorkan informasi apapun, bahkan sampai butuh waktu puluhan tahun untuk bertemu dengan satu klien bintang 2, dan seseorang bahkan mungkin tidak bertemu dengan klien bintang 3 seumur hidupnya, apalagi klien bintang 5 yang legendaris. Seseorang harus tahu, bahkan prajurit tingkat semesta, menjadi klien bintang 1 sudah cukup baik. Akun bintang 5, apa artinya itu? Seorang klien dengan akun bintang 5 dapat membeli planet seperti permen. Tempat seperti peradaban tingkat rendah Kekaisaran Silverblue, di depan klien ini, seperti semut. Bahkan di alam semesta yang luas, bahkan di alam semesta peradaban tingkat tinggi, Kekaisaran, dia akan tetap menjadi orang yang berstatus tinggi. Satu tarikan napas, dan dia bisa memerintahkan ratusan juta orang untuk menjadi budak, ratusan juta orang untuk bangkit di bawahnya, kekuatan dan kehadiran yang sangat menakutkan. Akun bintang 5, Presiden benar-benar tercengang. Benar, saudara, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksanya sendiri. Saat ini seluruh pengaturan kontrol bank telah sepenuhnya ditransfer dan dikendalikan oleh AI. Setiap kata dan gerakan kita sedang dipantau. Sebelumnya, jika kita benar-benar berani menyebutkan apapun tentang klien bintang 5 di luar ruang pribadi, AI Bank akan segera membunuh kita. Kepala Wakil Presiden dipenuhi keringat dingin. Presiden juga memutuskan untuk menyeka kepalanya sendiri. Bank Galaksi Semesta, bank yang sangat kuat dan besar, jelas menempatkan kliennya di atas segalanya. Terutama klien bintang 5, klien semacam ini menempatkan kekayaan mereka di dalam bank dan bank menggunakan uang itu untuk beredar dan berinvestasi. Pendapatan yang dihasilkan setiap hari memiliki sejumlah besar keuntungan. Klien semacam ini, jika kerahasiaan mereka terbongkar, bahkan jika itu berarti menghancurkan satu planet, Bank Galaksi Semesta akan melakukan apapun untuk melindungi kerahasiaan klien dan tidak membocorkan informasi apapun. Setiap kata dan gerakan kami sedang dipantau. Sebelumnya, jika kami benar-benar berani menyebutkan apapun tentang klien bintang 5 di luar ruang pribadi, AI Bank akan segera membunuh kami. Kepala Wakil Presiden dipenuhi keringat dingin. Presiden juga memutuskan untuk menyeka kepalanya sendiri. Bank Galaksi Semesta, bank yang sangat kuat dan besar, jelas menempatkan kliennya di atas segalanya. Terutama klien bintang 5, klien semacam ini menempatkan kekayaan mereka di dalam bank dan bank menggunakan uang itu untuk beredar dan berinvestasi. Pendapatan yang dihasilkan setiap hari memiliki sejumlah besar keuntungan. Klien semacam ini, jika kerahasiaan mereka pernah terungkap, bahkan jika itu berarti menghancurkan satu planet utuh, Bank Galaksi Semesta akan melakukan apapun untuk melindungi kerahasiaan klien dan tidak membocorkan informasi apapun. Setiap kata dan gerakan kami sedang dipantau. Sebelumnya, jika kami benar-benar berani menyebutkan apapun tentang klien bintang 5 di luar ruang pribadi, AI Bank akan segera membunuh kami. Kepala Wakil Presiden dipenuhi keringat dingin. Presiden juga memutuskan untuk menyeka kepalanya sendiri. Bank Galaksi Semesta, bank yang sangat kuat dan besar, jelas menempatkan kliennya di atas segalanya. Terutama klien bintang 5, klien semacam ini menempatkan kekayaan mereka di dalam bank dan bank menggunakan uang itu untuk beredar dan berinvestasi. Pendapatan yang dihasilkan setiap hari memiliki sejumlah besar keuntungan. Klien semacam ini, jika kerahasiaan mereka pernah terungkap, bahkan jika itu berarti menghancurkan satu planet utuh, Bank Galaksi Semesta akan melakukan apapun untuk melindungi kerahasiaan klien dan tidak membocorkan informasi apapun di dalam ruang penerima tamu. Babata, ada apa? Mengapa aku merasa tidak nyaman? Luo Feng mengusap dagunya, menanyai Babata dalam benaknya. Apakah ada yang salah? Setan kecil itu berpura-pura tidak tahu. Tampilan dan ekspresi personel itu sebelumnya tampak seperti kelompok agama barat bumi yang akhirnya bertemu dengan dewa, malaikat, atau sesuatu seperti itu. Sebelumnya, bahkan ketika mereka melihat tentara bayaran semesta, ekspresi mereka bahkan tidak sejauh itu. Luo Feng bertanya, Babata, katakan padaku,
apa yang sebenarnya terjadi. Jangan berbohong atau menipuku. Akun itu, Babata mengejek, akun yang kamu laporkan sebelumnya, sebenarnya adalah akun bintang 5. Akun bintang 5, Luo Feng mengerutkan alisnya. Di aula besar sebelumnya, semua orang telah mendengar bahwa bahkan kekayaan dan jumlah hingga triliunan hanyalah pelanggan biasa, bahkan tidak mencapai persyaratan akun bintang 1. Dibandingkan dengan akun bintang 1, siapa yang tahu berapa kali lebih besar akun bintang 5, apa artinya ini? Guru tidak mungkin memberiku uang sebanyak itu hanya dari akun pertama, kan? Luo Feng mengernyitkan alisnya. Level bintang, level alam semesta, level penguasa domain, dia bisa memperoleh total 3 jumlah besar setiap kali dia menerobos, 1 untuk setiap level. Jumlah pertama ini, seharusnya yang paling sedikit dari ketiganya. Itu sudah pasti, jumlah uang pertama ini pasti yang paling sedikit. Itu seperti setetes air di lautan luas kekayaan gurumu. Mengenai akun ini, sebenarnya, akun level alam semestamu, juga 8492-8593 WOX 8528-52855032, akun level penguasa domain, juga yang ini. Kebetulan, itu juga akun yang sama yang digunakan gurumu saat itu. Akun bintang 5, kata Babata, akun yang digunakan guruku. Luo Feng tercengang. Penguasa planet Yunmo, ini adalah prajurit pamungkas dengan 9 makhluk abadi sebagai budaknya, makhluk yang kuat bahkan di antara para makhluk abadi. Di Kekaisaran Ganwu, dia juga merupakan makhluk yang cukup kuat. Orang ini, dengan kekuatan sebesar itu, memiliki akun bintang 5 sama sekali bukanlah hal yang aneh. Ketiga akun yang diatur oleh gurumu untukmu, sebenarnya, semuanya ada di akun ini. Kata Babata, apa maksudnya? Luo Feng agak tidak jelas. Akun yang sama, dengan kata sandi dan mekanisme pembukaan yang berbeda, maka jumlah uang yang akan kamu terima akan berbeda. Kata Babata, Luo Feng segera menyadarinya. Bahkan kartu bank di bumi pun memiliki mekanisme yang sama, memasukkan kata sandi dan menemukan saldo 10.000 dolar. Memasukkan kata sandi lain dan saldo menjadi 10 juta dolar. Memasukkan kata sandi ketiga dan mungkin saldo menjadi 1 miliar. Jika seseorang pernah dirampok atau diculik dan diperas untuk mengungkapkan kata sandi akunnya, perampok yang mengambil uang itu hanya akan dapat mengambil 10.000 dolar saja. Akun ini adalah akun utama. Ketiga bagian warisan yang ditinggalkan gurumu, semuanya ada di akun ini. Petik 2. Namun, ada 3 cara berbeda untuk memperoleh warisan di akun ini. Melalui metode yang berbeda ini, warisan yang kamu peroleh akan berbeda. Babata menjelaskan. Begitulah, Luo Feng menyadarinya. Pada saat ini, Presiden cabang yang gemuk dan montok bergegas masuk melalui pintu, dengan sangat antusias dan penuh hormat. Tamu yang terhormat, silakan ikuti saya. Mereka naik lift dan tiba di lantai 13 menara. Tamu yang terhormat, suara yang jelas dan tajam, terdengar dari robot logam, Universe Galaxy Bank menyambut Anda. Luo Feng meninggalkan lift dengan curiga, Presiden cabang membungkuk dengan hormat dan pergi dengan lift. Silakan ikuti saya. Robot logam itu berkata kepada Luo Feng. Robot melayani saya, Luo Feng berkata dengan curiga. Dia tidak tahu, bahwa posisi Presiden Universe Galaxy Bank milik Jade Rockstar terlalu rendah, bahkan dia tidak dianggap cukup layak untuk melayani Luo Feng. Di dalam ruang penerima tamu yang mewah dan nyaman. 8492-8593 WOX 8528-52855032. Luo Feng duduk, dengan jelas mengulangi dalam bahasa alam semesta, ini adalah akunnya, saya ingin menarik uang darinya. Silakan tunggu sebentar. Robot logam itu tersenyum, pada saat ini, ia berkata, silakan pindahi papan ini di lenganku dengan kekuatan spiritualmu. Tiba-tiba, papan hitam dan emas yang aneh menjulur dari lengan robot itu. Kekuatan spiritual, Luo Feng tersenyum. Babata telah menyebutkan, salah satu persyaratan untuk menarik uang adalah, kekuatan spiritualnya harus setidaknya setingkat bintang, dan itu harus merupakan kekuatan spiritual dari sekte planet Yunmo agar dapat lulus. Pikiran Luo Feng bergerak, kekuatan spiritualnya melewati papan. Persyaratannya cocok. Robot logam itu menatap Luo Feng, silakan masukkan kata sandi pita gelombang 4 dimensi 3 kali lipat. Tamu yang terhormat, Anda dapat memilih untuk memasukkannya dengan kekuatan spiritual Anda, suara atau secara manual dengan tangan Anda. Kata sandi pita gelombang 4 dimensi 3 kali lipat itu sangat rumit,
dan berjalan sesuai dengan penanda waktu dan ruang, DL, untuk membuat akun. Menurut kata sandi asli, dan penanda waktu dan ruang, tingkat kekuatan spiritual, DL, kata sandi baru akan dibuat saat itu juga. Selain itu, metode perhitungan dan penentuan ditetapkan oleh Master Planet Yun Mo saat itu. Selain itu, kata sandi ini 3 kali lipat. Kata sandi yang panjang. Luo Feng menggunakan komputer kuantum untuk terhubung ke sistem bank galaksi semesta, sebelum menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memasukkan kata sandi. Periksa saldo. Luo Feng merasa gugup saat memberi perintah. Gugup, cemas. Gurunya adalah orang yang kekayaannya bahkan dapat menyamai kekayaan seluruh kekaisaran di alam semesta. Namun, kekayaannya dibagi menjadi 3 bagian, dan jumlah tingkat bintang yang diterimanya juga paling sedikit. Berapa banyak bagian terkecil ini? Luo Feng tidak memiliki banyak keyakinan atau jaminan, tetapi siapa yang tahu apa yang dipikirkan gurunya. Saya harap saya mampu membeli bumi, saya harap saya mampu membeli bumi. Luo Feng diam-diam berdoa. Layar di lengan Luo Feng menyala, angka-angka muncul di layar, angka 0 yang panjang pada gambar itu membuat Luo Feng tercengang. 10 miliar, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, HMM, 100 juta, 10 miliar. Luo Feng menatap simbol mata uang di belakangnya, dolar Ganwu. 10 miliar dolar Ganwu. Mata Luo Feng berbinar sepenuhnya, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sungguh hadiah. Dia memang guru yang baik. 10 miliar dolar Ganwu, bahkan hadiah dari pemerintah itu sendiri berjumlah total 10 miliar dolar naga hitam. Melalui jalur pertukaran dolar naga hitam, seseorang dapat menukarkannya dengan puluhan triliun dolar naga hitam. Bahkan prajurit tingkat semesta mungkin harus menjual beberapa planet untuk dapat memperoleh kekayaan sebesar ini. Gurumu waktu itu berpikir, saat kau mencapai level bintang, kau mungkin baru mulai bermain-main di alam semesta, 10 miliar dolar Ganwu seharusnya sudah cukup. Lagi pula, akan lebih baik bagi para pewaris keluarga besar untuk bisa memperoleh hanya 100 juta dolar Ganwu. Kata Babata. Luo Feng menganggukkan kepalanya dan setuju. Bahkan Gao Seng Wei hanya memperoleh planet kehidupan setelah 10 tahun, dan dia tidak akan berani menjualnya. Babata, akun level penguasa alam semesta dan domainku, berapa banyak yang akan kudapatkan di level tersebut? Luo Feng bertanya. Babata waktu itu adalah Ai Guru, 3 akun yang disiapkan guru di jaringan alam semesta virtual, dia pasti yang paling jelas jumlahnya. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak bisa mengatakannya. Babata bersikeras tidak membocorkan informasi tersebut. Saya tidak bisa mengatakannya dan itu sudah final. 10 miliar, dan itu dalam bentuk dolar Ganwu. Luo Feng melihat saldo, akhirnya merasakan kekayaan dan keamanan. Ini bukan dolar naga hitam, tetapi dolar Ganwu yang jauh lebih berharga. Di antara level bintang, bahkan pewaris keluarga besar, generasi selanjutnya dengan kekuatan besar, Luo Feng masih akan dianggap sebagai salah satu orang terkaya di antara semuanya. Orang harus tahu bahwa orang terkaya di planet normal biasanya hanya memiliki sekitar 100 juta dolar naga hitam. Hanya Luo Feng saja, sama dengan puluhan ribu orang terkaya ini jika digabungkan. Transfer. Luo Feng melihat robot logam itu dan berkata, transfer ke akun yang terhubung dengan jejak kekuatan spiritualku. Akun guru ini terhubung dan terikat dengan jejak roh gurunya. Meskipun dia punya cara untuk membukanya, terlalu merepotkan untuk membukanya berulang kali. Jejak kekuatan spiritual adalah metode yang paling aman dan paling nyaman. Di luar pintu masuk bank galaksi semesta, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir berjalan keluar. Luo Feng, apakah uangnya cukup? Dewa Petir bertanya, apakah itu cukup? Hong juga bertanya dengan gugup. Untuk meminta membeli bumi, diperlukan uang dalam jumlah yang sangat besar. Tidak masalah sama sekali. Luo Feng tersenyum, ayo, kita menuju pemerintah kekaisaran dan membeli bumi. Bima Sakti, bumi. Seluruh penduduk warga biasa masih menjalani hidup mereka seperti biasa, sama sekali tidak menyadari armada dari alam semesta yang tiba di bumi. Dan para pejuang bumi, ilmuwan, keluarga para elit, semuanya menunggu di dalam pangkalan bertahan hidup. Mereka juga tidak tahu tentang bahaya yang telah datang, hanya eselon atas yang tahu. Di udara di atas lautan Pasifik, 2 kapal perang besar melayang berdampingan. Di dalam salah satu kapal perang, 8 pewaris besar keluarga Nuolan San berdiri berjajar,
menatap layar besar di atas papan kendali. 8 pemuda tingkat bintang 9 ini, tampak serius dan bertekad, tidak satu pun dari mereka yang tersenyum. Pemindaian selesai. Populasi bumi mendekati 7 miliar, di antaranya 1,8 miliar tinggal di 6 pangkalan bertahan hidup. Para pejuang tingkat pelajar, tingkat penjelajah bintang, lebih dari 99% dari mereka berada di pangkalan bertahan hidup. Dan di luar itu, hampir tidak ada yang mencapai tingkat pelajar 1. AI kapal perang itu dengan cepat menghitung dan melaporkan. Sebagai kapal perang antar bintang, kemampuan pemindaian dan radiusnya sangat besar. Radius bumi hanya sekitar 6.400 km, memindai keseluruhannya mudah. Pangkalan bertahan hidup. Ada pangkalan bertahan hidup. Di antara 8 pewaris, seorang pemuda berkulit hitam mengamuk, siapa bilang ini planet terbelakang tanpa pemimpin. Mereka bahkan punya pangkalan bertahan hidup, aku tidak percaya planet kecil seperti ini punya kemampuan untuk memproduksi suku cadang yang dibutuhkan untuk membangun pangkalan bertahan hidup. Itu pasti mustahil. Benar, seorang keturunan langsung keluarga Nuolan San mengangguk, aku juga setuju, planet ini pasti punya komunikasi dengan alam semesta. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Buluo pasti dibunuh oleh penduduk asli planet ini. Jangan panggil mereka penduduk asli. Planet ini jelas bukan planet penduduk asli, bisa membangun 6 pangkalan bertahan hidup, dan semuanya kelas C, hanya 6 pangkalan ini saja, bahkan di alam semesta, planet normal tidak akan bisa membangunnya. Ada keributan di dalam ruang kendali. Mereka awalnya mengira akan mudah untuk berurusan dengan bumi, tetapi melihat situasi sekarang, eselon atas planet ini semuanya bersembunyi di dalam pangkalan bertahan hidup. Orang-orang biasa di luar yang bahkan belum mencapai level siswa 1, untuk melakukan langkah ini sendiri, jelas mereka telah mempersiapkan invasi ini jauh lebih awal. Bahkan informasi yang dikumpulkan dari jaringan mungkin tidak dapat diandalkan. Tentu saja, 8 pewaris tidak terlalu senang. Diam, sebuah suara serius bergema. 7 pewaris lainnya berbalik, pula lah yang berbicara. Dialah satu-satunya di antara mereka yang memiliki otoritas dan posisi tertinggi. Eselon atas bumi semuanya bersembunyi di dalam pangkalan bertahan hidup. Pangkalan-pangkalan ini, kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Tatapan pula sedingin es, dia mengamati 7 orang di ruangan itu. Sekarang, satu kelompok akan bertindak sesuai rencana dan dengan cepat mengumpulkan berbagai biji mineral bumi, mulai mengambil sampel dan mengumpulkan data. Adapun sisanya, aku akan menemui guru. Sejak usia muda, Buluo selalu menjadi yang paling cerdas dalam keluarga Nuolan San. Di level bintang 9, ia memiliki wilayah kekuasaannya sendiri dan merupakan harapan terbesar keluarga untuk menjadi pewaris level semesta berikutnya. Ia memang seorang jenius. Tentu saja tidak ada yang bisa dibandingkan dengan orang-orang aneh alam Hong dan Dewa Petir yang memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri di level penjelajah bintang. Para jenius memiliki hak istimewa mereka sendiri. Pula dapat dengan mudah bertemu dengan para kepala suku dan tetua. Dibandingkan dengan Buluo yang tragis sebelumnya, ia jauh lebih kuat. Alam semesta virtual, Kekaisaran Ganwu, Pulau Gunung Naga Hitam. Dua siluet manusia muncul di layar, telinga runcing dan pupil merah. Salah satu dari keduanya lebih mengesankan dan mengintimidasi sementara yang lain tampak lebih nyaman untuk diajak bergaul. Guru, tetua, pula membungkuk hormat. Hatinya tercengang, ada 2 kepala di hadapannya, saya punya berita penting untuk dilaporkan. Bicaralah, sosok menakutkan dari kepala suku saat ini, Yuke Nuolan San berkata. Planet ini, telah membuat persiapan yang cukup untuk invasi kita. Eselon atas dan elit planet mereka semuanya bersembunyi dengan baik di dalam pangkalan bertahan hidup, dan pangkalan-pangkalan ini semuanya kelas C. Kita tidak punya cara untuk menerobosnya. Pula berkata dengan sungguh-sungguh, aku dapat menyimpulkan bahwa informasi berharga, di planet ini telah dikumpulkan atau dihancurkan, kita tidak punya cara untuk memeriksanya. Juga, pembangunan pangkalan bertahan hidup sangatlah rumit, satu planet saja pasti tidak bisa melakukannya. Pangkalan bertahan hidup itu pasti dibeli dari alam semesta. Di layar, kepala suku dan tetua. Selama tidak redup, siapapun bisa menebak bahwa planet ini telah melakukan kontak dengan alam semesta. Aku sudah memeriksa, planet ini saat ini masih tanpa pemimpin. Tetua itu berkata, Guru, tetua, apa yang seharusnya menjadi langkah selanjutnya bagi armada kita di bumi? Pula bertanya dengan hormat,
Kedua kepala suku itu berdiskusi dengan tenang. Pula tidak berani menyela. Pula, tatapan mata Yu Kenuolan-san tajam, dengan kecepatan tertinggi, kumpulkan data dan catat koordinat planet ini. Setelah itu, dengan kecepatan tertinggi yang memungkinkan, kirim data ini ke kantor cabang pemerintah Black Dragon Mountain terdekat di Jade Rockstar. Karena bumi tidak memiliki pemimpin, kita harus secepat mungkin membelinya dengan nama kita. 2. Suara Yu Kenuolan-san bergema dengan tegas, mulailah mencari di planet ini, apakah ada harta karun yang ditinggalkan oleh makhluk abadi itu saat itu. 3. Ingat, benteng yang terkuat dan kokoh biasanya runtuh dari dalam. Karena Anda tidak memiliki cara untuk secara paksa menerobos masuk ke pangkalan bertahan hidup, baik itu dengan hipnotisme, atau menyihir atau membingungkan hati manusia di dalam. Apapun masalahnya, menemukan cara untuk mengendalikan umat manusia akan sangat bermanfaat bagi penggalian harta karun bumi kita. 4. Saya ingat Anda mengatakan bahwa ada banyak sekali binatang buas di planet ini. Mulailah menjinakkan dan berkomunikasi dengan mereka, mereka juga adalah bentuk kehidupan di bumi ini, mungkin mereka tahu tempat-tempat di dalam bumi. Dimengerti, pula menurut, lanjutkan, segera mulai, Yuke memberi perintah. Baik, Tuan. Pula menurut, ketika Pula mulai bertindak di keempat medan, memberikan perintah, memerintahkan lebih dari 1000 level bintang dan puluhan ribu penjelajah bintang, Luo Feng berada di cabang pemerintahan Jade Rockstar. Cabang pemerintahan Kekaisaran. Ini adalah koordinat planet ini. Ini adalah catatan perjalanan kami dan catatan kami mencapai planet ini. Sedangkan untuk sampel dan data planet ini, semuanya sudah ada di sini. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir duduk di kursi. Hong dan Dewa Petir tidak berbicara dalam bahasa alam semesta, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengandalkan komputer kuantum dan AI untuk menerjemahkan melalui pikiran mereka. Luo Feng duduk di samping dan berbicara. Personel cabang pemerintah sedang menangani kasus tersebut. Salah satu personel berkata, jika penanda ruang angkasa dan catatan perjalanan, berhasil lolos tanpa masalah, Anda akan memperoleh 100 miliar dolar naga hitam sebagai hadiah. Tidak, saya tidak menginginkan hadiahnya. Luo Feng menatap personel ini, menemukan planet tanpa pemimpin, saya memiliki hak dan wewenang untuk membelinya. Saya ingin membelinya. Sekelompok pejabat pemerintah di dalam yang awalnya terkunci dalam diskusi segera terdiam, menoleh untuk melihat Luo Feng. Petik 2. Membeli planet kehidupan. Personel itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulangi pertanyaan itu. Ini bukan sekadar membeli senjata, harta karun, atau semacamnya, planet kehidupan adalah sesuatu yang jauh lebih mahal. Ya, saya ingin membelinya, kata Luo Feng, cabang pemerintahan Kekaisaran Bintang Batu Giok, dari wilayah Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang luas, tempat itu dianggap sebagai tempat yang terpencil. Membeli planet, itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar selama bertahun-tahun. 3 tamu, silakan ikuti saya ke atas. Seorang pejabat pemerintah yang kurus berkata. Oke, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir mengikutinya dan dengan sangat cepat mencapai lantai 34 cabang pemerintahan itu. Tuan Luo Feng, benarkah? Pejabat itu memandang Luo Feng, apakah Anda yakin ingin membeli ini? Menurut informasi Anda, planet yang disebut Bumi. Tentu saja, alis Luo Feng berkerut, kita seharusnya bisa membelinya, kan? Tuan Luo Feng, sebagai orang pertama yang menemukan planet tanpa pemimpin dan menyampaikan berita itu kepada kami, Anda pasti memiliki semua hak untuk membelinya. Pejabat itu menekankan, namun, saya harus mengingatkan Tuan Luo Feng, ketika kami mengirim nomor planet ini ke markas besar Kekaisaran, jawaban yang kami dapatkan dari mereka adalah, setelah semuanya beres, mereka akan memberimu hadiah 100 miliar dolar naga hitam. Apakah kau tahu implikasi di balik hadiah itu? Implikasi di balik hadiah itu. Luo Feng tertegun. Tiba-tiba, Luo Feng teringat sesuatu yang pernah disebutkan Babata kepadanya sebelumnya, menemukan planet tanpa pemimpin, Kekaisaran Gunung Naga Hitam akan bertindak sesuai. Dengan planet yang berbeda, hadiah terendah adalah 10 miliar dolar naga hitam dan tertinggi adalah 100 miliar dolar naga hitam. Ini hadiah tertinggi. Luo Feng akhirnya mengerti. Ya, pejabat itu mengangguk. Meskipun angka dan sejumlah besar data yang Anda berikan masih dalam proses konfirmasi, namun, hanya dari koordinat planet itu saja, menyebabkan markas besar Kekaisaran menentukan bahwa planet ini adalah planet kehidupan tingkat tertinggi. Orang yang menemukannya, akan diberi hadiah tingkat tertinggi. Jika Anda ingin membeli planet ini,
maka Anda juga harus membayar harga tertinggi. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir saling melirik. Berapa banyak yang harus mereka keluarkan hanya untuk membeli bumi? Luo Feng sedang berdiskusi dengan kedua kakak laki-lakinya sebelumnya. Menurut hukum kekaisaran, untuk segera membeli sebuah planet, harga terendah adalah 300 miliar, tertinggi adalah 3 triliun dolar naga hitam. Ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada orang yang menemukan planet tanpa pemimpin. Jika itu adalah pelelangan planet, maka tidak akan ada batasan harga. Maksud Anda, bumi termasuk dalam planet kehidupan tingkat tertinggi. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Ya, itulah yang dijawab markas besar kepada kami. Pejabat itu mengangguk. Seperti yang diharapkan, Dewa Petir mengernyitkan mulutnya. Luo Feng dan Hong tidak berdaya. Sebelumnya, Babata sudah menduga, planet kehidupan yang pernah diperintah oleh makhluk abadi, kemungkinan besar akan dianggap sebagai salah satu planet tingkat tertinggi. Butuh 3 triliun dolar naga hitam, kan? Luo Feng menatapnya. Ya, pejabat itu mengangguk. Aku akan mengambilnya. Luo Feng berkata tanpa ragu. Bumi tak ternilai harganya di hati Luo Feng, tidak peduli berapa banyak yang harus dia keluarkan, dia akan tetap melakukannya. Maafkan saya, pejabat itu berkata dengan nada meminta maaf, jika Tuan Luo Feng bermaksud membeli bumi, dia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Selanjutnya, berkenaan dengan sejumlah besar angka dan data yang Anda berikan, semuanya harus melewati masing-masing departemen di markas besar kekaisaran untuk diaudit, memverifikasi keasliannya, sebelum akhirnya menyelesaikan transaksi. Sial, sama seperti di bumi, melakukan apapun memerlukan seluruh proses. Dewa Petir bergumam dalam bahasa Mandarin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya hanyalah seorang pejabat kecil di planet yang jauh, saya tidak dapat menjamin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit kantor pusat dan departemennya, saya hanya dapat memberitahu Anda Tuan Luo Feng. Menurut batasan hukum kekaisaran, paling lambat 30 hari. Saya tidak yakin berapa yang tercepat. Jika Anda adalah orang dari keluarga besar di dalam kekaisaran, mungkin hanya waktu untuk secangkir teh saja sudah cukup. Pejabat itu tersenyum. Ekspresi Luo Feng berubah. Ekspresi Hong dan Dewa Petir juga menjadi jelek. 30 hari. Luo Feng panik. Keluarga Nuolan San telah tiba di bumi, mereka pasti akan mengumpulkan data, sampel, dan koordinat ruang angkasa. Mereka dapat segera memasuki perjalanan alam semesta dan mencapai bintang batu giok. Mengenai kecepatan, dengan latar belakang dan koneksi keluarga Nuolan San yang besar, efisiensi kekaisaran yang bekerja untuk mereka mungkin akan jauh lebih tinggi. Sebelum pembelian selesai, dia tidak bisa bersantai, siapa yang tahu apa yang bisa salah. Itu pasti tidak bisa memakan waktu 30 hari. Dewa Petir berkata dengan serius, aku bisa melihat, cara mereka bekerja persis seperti di bumi. Jika mereka menyeretnya keluar, semuanya bisa jadi sangat salah. Kita harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Dan bahkan jika tidak ada yang salah, 30 hari. Siapa yang tahu, seperti apa bumi setelah 30 hari? Alis Hong berkerut. Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap petugas di depannya, berdiri tegak dan berjalan ke arahnya. Tuan Luo Feng, apa yang sedang Anda lakukan? Petugas kurus itu tampak bingung. Pak, Luo Feng membanting kedua telapak tangannya di atas meja di depannya, mencondongkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah petugas kurus itu, saya harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Maafkan saya, pejabat itu menggelengkan kepalanya dengan nada meminta maaf, saya hanyalah seorang pejabat kecil di planet kecil yang jauh. Jika Anda dapat menyelesaikannya dalam 7 hari, saya akan memberi Anda 10 juta dolar naga hitam. Luo Feng menatap pejabat itu, suaranya serius, mengangkat satu jari, jika Anda dapat menyelesaikannya dalam 3 hari, saya akan memberi Anda 100 juta dolar naga hitam. Mata pejabat itu tampak seperti akan keluar, seluruh tubuhnya berantakan. Seorang pejabat kekaisaran memiliki gaji yang sangat tinggi. Tetapi bahkan setelah bekerja seumur hidup, dia tidak akan dapat memiliki 100 juta dolar naga hitam. Itu adalah harga status orang terkaya di planet biasa. 100 juta dolar naga hitam cukup baginya untuk mendapatkan pengawal tingkat bintang, membeli sekelompok besar budak cantik, membuat semua kerabat dan teman dekatnya beserta orang-orang dari ras yang sama harus menjilatnya, dan menjalani kehidupan yang kaya, mewah, dan nyaman. Napas pejabat itu tidak teratur.
Jika Anda dapat menyelesaikannya dalam sehari, saya akan memberi Anda 500 juta dolar naga hitam. Tatapan Luo Feng tajam, dengan 5 jari terangkat, selesaikan dalam 1 jam dan saya akan memberi Anda 1 miliar dolar naga hitam. Mata pejabat itu terbuka lebar, dia tersedak. Ya Tuhan, bahkan biskuit dari surga tidak sebesar ini. Tuan Luo Feng, napas pejabat itu berat, matanya merah, dia berkata dengan serius, saya sebutkan sebelumnya tentang waktu yang dibutuhkan untuk minum teh, itu adalah sesuatu yang hanya dapat dikatakan oleh keluarga besar dan tetua di kekaisaran, hanya tingkat tertinggi kekaisaran yang memberi perintah yang akan memungkinkan kecepatan itu. Karena ini melibatkan terlalu banyak departemen, saya tidak memiliki jaminan untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 jam, namun, saya benar-benar memiliki jaminan 100% untuk menyelesaikan ini dalam sehari. Leher pejabat itu menebal. Luo Feng tersenyum. Jaminan 100% untuk menyelesaikannya dalam sehari. Dia mengatakan sebelumnya bahwa yang paling lambat adalah 30 hari dan dia tidak punya cara untuk menjamin apapun, bahwa dia hanya seorang pejabat kecil tanpa metode apapun. Kekuatan uang tampak jelas di alam semesta. Namun saya membutuhkan uang segera untuk membuka jalan. Mata pejabat itu berbinar, berbicara cepat, karena audit pembelian Planet Del melibatkan 12 departemen, saya harus menghubungi setiap departemen. Menurut prosedur normal, ini biasanya memakan waktu lebih dari 15 hari. Saya kenal orang-orang di dalam departemen tersebut. Jangan khawatir, bahkan jika Anda secara pribadi membawa beberapa orang penting dan memerintahkan dari tingkat yang lebih tinggi, mereka mungkin masih akan lebih lambat dari saya, karena saya memiliki koneksi yang baik dari dalam. Jika Tuan Luo Feng memberikan saya 100 juta terlebih dahulu, saya akan segera memulainya. Pejabat itu berkata, jika orang besar seperti Tuan Luo Feng ingin membunuh saya, itu sama saja dengan menginjak semut, mudah saja, jadi saya pasti tidak akan mengambil uang Tuan Luo Feng dan tidak mengerjakannya. Baiklah, Luo Feng tersenyum dan mengangguk, saya akan memberikan Anda 200 juta dolar naga hitam terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, saya akan memberikan Anda 300 juta lagi. Dia sudah bersedia menghabiskan 3 triliun untuk membeli planet ini, mengapa repot-repot dengan 500 juta dolar naga hitam lagi? Itu hanya sampah jika dibandingkan dengan planet ini. Luo Feng tahu, tikus punya jalannya sendiri, membiarkan pejabat yang memiliki koneksi baik ini untuk menangani masalah mungkin akan lebih cepat daripada meminta bantuan Gao Sheng. Selain itu, Gao Sheng hanyalah pewaris dari keluarga besar, para pejabat dari berbagai departemen di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam mungkin tidak mengenalinya. Gao Sheng juga perlu meminta bantuan orang lain, DCB. Luo Feng tidak ingin berutang budi terlalu banyak tanpa alasan yang jelas. Bantuan semacam ini tidak mudah untuk dibalas. Bima Sakti, Bumi, Tiongkok, Pangkalan Bertahan Hidup Hope. Aku berkata adikku, kapan suamimu akan kembali? Juga, kapan armada luar angkasa itu akan berangkat? Sugeng duduk di kursi, menghisap rokok demi rokok, jelas merasa cemas dan gugup. Tidak ada cara untuk tidak merasa panik. Kakak, kamu panik, tetapi kamu masih jauh lebih baik daripada semua orang biasa yang tinggal di luar sana. Susin menegurnya dengan marah, saat ini bukan hanya kamu, seluruh eselon atas dunia sedang menunggu Luo Feng, Hong dan Dewa Petir untuk mengirimkan kabar. Kita tidak bisa melakukan apapun selain menunggu dengan sabar, menunggu perlahan. Sugeng menarik napas dalam-dalam. Mereka hanya bisa menunggu. Bukan hanya dia, semua orang di bumi sedang mengantisipasi. Melawan armada antar bintang alam semesta ini, seluruh populasi manusia bumi bagaikan anak kecil tanpa sedikit pun perlawanan, orang-orang bumi yang tak terhitung jumlahnya semuanya diam-diam mengantisipasi, berharap bahwa kebanggaan bumi, 3 prajurit di puncak kekuatan bumi, yang berada di kedalaman alam semesta yang jauh akan mampu memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Ya, Luo Feng dan 2 lainnya, di Jade Rockstar yang jauh, bekerja keras untuk bumi. Di bumi, Asia, Eropa, Amerika Utara, di seluruh benua besar atau badan laut, siluet manusia terlihat terbang melintas di langit. Dalam waktu setengah hari yang singkat sejak armada luar angkasa alam semesta tiba di bumi, berita itu bahkan tidak dapat disembunyikan sama sekali, mayoritas penduduk sudah mengetahuinya. Lihat, pria itu dengan tinggi 3 meter, berkulit hijau,
mata sebesar mangkuk, jelas bukan seseorang dari bumi. Manusia aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kota-kota di udara. Orang-orang biasa di bumi semuanya tercengang. Titik 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 titik. Armada keluarga Nuolan San saat ini sedang menjalankan rencana mereka dari 4 arah. Tuan Pula, kami telah berkomunikasi dengan binatang buas asli bumi. Kami telah menemukan beberapa badan laut yang aneh. Di sana, di wilayah itu, juga dikenal di bumi melalui berbagai buku dan penelitian sebagai Laut Bermuda yang terkenal. 3 pembaca roh tingkat 8 bintang dengan hormat memimpin jalan, Pula yang tampan mengikuti mereka dan terbang. Bermuda, nama dan reputasinya terlalu besar di bumi. Ada banyak buku di bumi yang memperkenalkannya. Armada keluarga Nuolan San juga telah memindai setiap bit data dan buku di bumi, karenanya mengetahui Bermuda. Gemuruh, keempatnya langsung bergegas ke laut. Turun dengan cepat. Tuan Pula, lihat, di sana. 3 pembaca roh tingkat 8 bintang agak bersemangat. Pula melihat dan memindai dengan hati-hati. Di kejauhan, ada bayangan putih besar yang kabur, dengan mereka yang perlahan-lahan semakin dekat, gambar kabur putih itu mulai menjadi lebih jelas. Ini adalah piramida yang sangat besar, lebih besar dari setiap gedung pencakar langit di bumi. Piramida ini sendiri tanpa satupun goresan atau jejak degradasi. Bahkan tidak ada gulma atau tanaman air. Itu segar seolah-olah baru. Tuan Pula, piramida putih ini tingginya 1.200 meter, seluruh strukturnya mengambang di laut. Seorang pembaca roh berkulit hitam yang agak gemuk di antara mereka menjelaskan. Piramida, mata Pula menyala, terbang lebih dekat, sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh permukaan piramida dengan hati-hati. Hal yang aneh adalah, seluruh tubuh piramida berwarna putih keperakan, bahkan tidak ada jejak konektor paduan apapun, hampir seolah-olah piramida perak setinggi 1.200 meter ini sepenuhnya diairi untuk membentuk bentuk seperti ini. Ini. Mata Pula semakin terang dan terang, seluruh tubuhnya gemetar, ini. Harta karun yang besar, harta karun yang besar. Mata Pula memerah, sangat gembira, mengambang di dalam lautan Bermuda. Terdapat sebuah piramida putih keperakan yang sangat besar, dengan ketinggian 1.200 meter, meskipun telah berada di sana selama puluhan ribu tahun, waktu tidak meninggalkan jejak atau bekas luka di permukaannya. Ini adalah kapal alam semesta automaton. Pula sangat bersemangat. Ras automaton. Meskipun ras manusia selalu dikenal sebagai salah satu ras terkemuka di alam semesta yang luas, namun, masih ada ras lain yang mampu bersaing dengan ras manusia. Ras automaton adalah salah satunya. Berbicara secara akurat, semua orang dari ras automaton adalah AI yang hidup. Teknologi seluruh ras telah maju ke tingkat yang luar biasa. Selain itu, setiap automaton adalah petarung yang sangat kuat. Karena mereka berbeda dari manusia dan tidak perlu melalui proses pelatihan yang lambat, AI yang hidup hanya membutuhkan tubuh yang kuat, dengan keterampilan dan teknik pertempuran yang cukup kuat dalam ingatan mereka, mereka akan segera menjadi petarung yang kuat. Secara teori, tidak peduli seberapa kuat automaton, mereka tidak memiliki cara untuk menjadi makhluk abadi. Namun, automaton benar-benar mematahkan kutukan ini, dengan beberapa makhluk abadi dalam ras mereka. Sama seperti yang tewas di kapal planet Yunmo. Ras automaton, ras dengan teknologi yang sangat maju. Mata Pula berbinar, seluruh ras manusia kita di alam semesta, banyak teknologinya diambil dari ras automaton sendiri. Kapal alam semesta automaton, biasanya bahkan kelas terendah adalah kelas C, menurutku, ini mungkin kelas AD, atau bahkan lebih tinggi. Pula tidak dapat mengatakannya secara spesifik, tidak seperti manusia yang menggunakan logam dan paduan dengan cara yang lebih jelas, yang lebih mudah untuk mengetahui jenis logam apa yang digunakan. Paduan apa? Kapal alam semesta, DEL, dibangun dari ras automaton, manusia sama sekali tidak memiliki cara untuk mengetahui dari apa mereka terbuat. Perasaan itu mungkin merupakan material baru sama sekali. Oleh karena itu, sebuah kapal kelas D dari automaton biasanya akan langsung dianggap oleh manusia sebagai kelas D9. Itu adalah yang terbaik di kelasnya. Harga satu kapal automaton sangat mahal, jauh lebih mahal daripada kapal dengan kelas yang sama yang dibangun oleh manusia. Pintu masuk, di mana pintu masuknya? Teriak Pula. Tuan Pula, pintu masuknya ada di sisi itu. Namun pintu masuknya sangat berbahaya. Kami melemparkan beberapa senjata rusak ke dalam dan semuanya langsung menguap menjadi tidak ada. Itu hal yang baik. Pula dengan gembira terbang mendekat.
Pintu masuk piramida itu dekat dengan dasarnya, itu adalah jalur segitiga misterius yang indah. Pintu kabin dibuka jauh lebih awal, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu memasukinya. Analisis kekuatan serangannya. Pula membalikkan tangannya, senjata cadangan yang pernah ia gunakan sebelumnya muncul, itu adalah pedang yang sangat panjang. Ia melemparkannya dengan santai. Pedang itu terbang ke jalur segitiga. Sinar cahaya 3 warna misterius melesat keluar dari 3 sisi dinding jalur, melewati pedang. Pedang yang tajam dan sangat kokoh itu menghasilkan sedikit suara gemerisik sebelum menguap menjadi bubuk dan kemudian tidak ada apa-apa sama sekali. Bagus, Pula berteriak dengan gembira, bahkan senjata kelas C2 pun mudah dihancurkan. Apa artinya? Itu berarti bahwa petarung level 2 alam semesta yang normal bahkan tidak dapat menahan serangan itu. Semakin kuat semakin baik. Mata Pula berbinar, mengeluarkan senjata cadangan kedua, salinan persis dari senjata sebelumnya. Senjata cadangan ini tidak terlalu berharga, sebelumnya, itu adalah senjata kekuatan, sekarang menjadi senjata roh. Kali ini, pedang itu menerima gelombang cahaya 3 warna, sedikit bergetar sebelum hancur sedikit, namun, kecepatan kali ini jauh lebih lambat. Apakah lebih sulit menembus level C5? Pula mengangguk, senyumnya semakin lebar. Bagus sekali, bagus sekali. Sebuah kapal semesta, serangan terkuat pasti tidak akan hanya berada di pintu masuk kapal, karena pintu masuk semacam ini harus mempertahankan pertahanannya untuk waktu yang sangat lama. Terlebih lagi, itu hanya pintu masuk, jadi itu tidak bisa menjadi senjata terkuat di kapal. Seperti Gunung Naga Hitam X-81, serangan pintu masuk hanya bisa membunuh prajurit Star Traveler level 2 atau 3 biasa. Namun meriam lasernya adalah level B6. Jalur masuknya saja sudah sekuat itu. Kapal ini, level terendahnya mungkin adalah level D. Bisa jadi itu adalah kapal level E. Mata Pula berbinar. Jika itu level D, kapal otomaton level D, itu setara dengan kapal ras manusia level D9. Pula sangat bersemangat, setiap detail dan kekuatan kapal ini sangat dilebih-lebihkan. Dengan diameter 100 meter, kapal seperti kapal naga hitam, level C5. Kelas C5 yang murah. Dengan diameter 100 meter, harganya akan mencapai beberapa ratus juta. Dan kelas C9, meskipun murni terbuat dari logam paduan, harganya akan mendekati 10 miliar dolar naga hitam. Lagi pula, kemampuan bertahan kelas C9 puluhan kali lebih kuat daripada kelas C5. Sedangkan untuk kelas D, seorang prajurit tingkat semesta dan penguasa domain biasanya mengendarai kapal tingkat ini. Kepala pertama keluarga Nuolan San sendiri duduk di kapal kelas D5, menghabiskan 20 miliar dolar Ganwu untuk itu. D1, itu saja sekitar 100 miliar dolar naga hitam. Kelas D9, meskipun semuanya terbuat dari logam paduan, setidaknya 1000 kali lebih mahal daripada kelas D1. Bisa dikatakan, seseorang harus menjual 10 hingga 100 planet kehidupan sebelum mampu membeli D9. Oleh karena itu, bagi seorang penguasa domain, ini pun mahal. Tentu saja, harga yang disebutkan semuanya hanya merujuk pada kapal dengan diameter 100 meter. Sedangkan untuk yang tingginya 1200 meter seperti piramida, pada kelas D9, dengan badan yang besar, bahan yang digunakan akan lebih mahal lagi. Harganya tentu saja tidak masuk akal. Bisa dikatakan, sebagian besar penguasa domain bahkan tidak mampu membelinya. Kelas D9, diameter 100 meter, jika kita menjual seluruh kekayaan keluarga Nuolan San, kita masih mampu membelinya. Namun, untuk sesuatu yang tingginya 1200, seluruh kekayaan keluarga bahkan tidak akan cukup. Mata Pula berbinar, jika piramida ini kelas E. 5 menit kemudian, alam semesta virtual, Pulau Black Dragon Mountain. Di dalam aula besar, kedelapan pewaris berdiri berdampingan, sebuah layar muncul di hadapan mereka, di atasnya ada kepala Yu Kenuolan San. Guru, Pula berkata dengan penuh tekad, sangat bersemangat, kami telah menemukan di bumi sebuah kapal alam semesta automaton Rache di dalam laut. Automaton Rache, ekspresi kepala di layar tampak tercengang juga. Ya, Guru, juga, tinggi kapal automaton itu 1200 meter, kelas terendahnya juga kelas D. Kata Pula, kelas D, itu adalah kapal umum dari sebagian besar penguasa domain. Harganya benar-benar tidak masuk akal. Juga, itu adalah kelas D, yang paling populer dan mahal, dari automaton Rache,
dan tingginya bahkan 1.200 meter. Ini, mata Yukenuolan San juga berbinar. Guru, pemuda tampan lainnya berkata dengan keras, bukan hanya itu, kami juga menemukan di bumi, bahwa bumi diserang oleh binatang layang-layang belum lama ini. Binatang layang-layang ini, sebenarnya, adalah binatang angkasa dari garis keturunan terbaik dan elit, binatang bertanduk emas yang brutal dan buas. Tentu saja, binatang bertanduk emas ini saat itu hanya tingkat bintang 1, ia masih bayi. Bayi binatang bertanduk emas. Yukenuolan San menjadi semakin terkejut. Bayi binatang bertanduk emas, jika masih hidup, harganya akan berkali-kali lipat dari kapal alam semesta automaton. Mungkin, harga kapal automaton kelas E dapat dibandingkan dengan bayi binatang bertanduk emas. Namun, bagi keluarga Nuolan San, ini juga merupakan harta yang sangat besar. Namun bayi binatang bertanduk emas dikatakan telah terbunuh, kami saat ini sedang mencari mayatnya. Pemuda tampan itu berkata, terbunuh. Mata Yuke membelalak, menarik napas dalam-dalam, ia juga tahu bahwa ia telah kehilangan ketenangannya, langsung menatap pula bagaimana pengumpulan data dan pengambilan sampelnya. Saya baru saja akan melaporkan, kami telah menyelesaikan pengumpulan dan pengambilan sampel. Kata Bula, bagus sekali. Mata Yuke berbinar, segera kirimkan kapal kecil dengan data dan sampel ini, beserta koordinat ruang angkasa. Hubungi Jade Rockstar dan mintalah untuk membeli planet ini. Planet ini milik keluarga Nuolan San kami. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Juga, mengenai bumi ini, kami harus merahasiakannya, dengan tingkat keamanan tertinggi. Baik, Tuan. 8 pewaris itu bersahut-sahutan. Bumi mungkin masih memiliki harta karun lainnya, orang-orang yang paling memahaminya adalah manusia aslinya. Cepatlah, dengan metode tercepat, kendalikan manusia bumi. Gunakan kelembutan dan kekerasan, kata Yuke. Dimengerti. 8 pewaris itu menjawab dengan keras. Bagus sekali. Sangat bagus. Yuke jelas sangat bersemangat. Sebuah kapal yang bahkan akan dianggap mewah oleh penguasa domain, ini hanya jika masih kelas D bersama dengan bayi binatang buas luar angkasa yang akan mencapai puncak penguasa sektor hanya dengan menjadi dewasa. Bagi keluarga Nuolan San yang kekuatan terkuatnya hanya di level semesta 9. Kedua harta karun ini memang akan membuat mereka merasa pusing. Chin, kota markas besar Kyoto, kota Tianjin. Meskipun armada luar angkasa semesta telah tiba, orang-orang biasa masih menjalani hidup mereka seperti biasa. Salam manusia bumi, apa kabar? Kami dari alam semesta, keluarga Nuolan San, kami datang dengan damai mencari persahabatan. Jangan curiga dengan kekuatan dan kekuasaan kami. Televisi, komputer, rumah tangga segera menggambarkan pemandangan itu, seorang pemuda bertelinga runcing yang tampan, mirip dengan roh legendaris, berkata dalam bahasa yang aneh, di sampingnya ada layar yang secara otomatis menerjemahkan kata-katanya ke dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Lihat, ini benua Australia di bumimu. Yang dibutuhkan hanyalah satu pukulan, dan seluruh pegunungan akan hancur. Yang dibutuhkan hanyalah satu pukulan, dan seluruh pulau ini akan lenyap. Layar berkedip-kedip di antara adegan terus-menerus, berganti di antara 9 penampilan prajurit tingkat 9 bintang. Menyaksikan tingkat 9 bintang menghancurkan gunung hanya dengan satu pukulan, kekuatan serangan dahsyat itu menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan sejauh 100 km dari tempat kejadian. Semua manusia di bumi tercengang. Ini, dibandingkan dengan puncak pertempuran sebelumnya. Ini bahkan lebih mengerikan, daripada Hong dan Dewa Petir melawan binatang buas. Efek dari satu pukulan menyebar lebih dari 100 km. Ini sama saja dengan sejumlah besar senjata nuklir. Tentu saja, setampan roh-roh itu, pula tersenyum, berbicara kepada manusia bumi, kami datang ke sini dengan damai, oleh karena itu kami tidak akan menyerang kota manapun. 5 negara besar bumi dan 23 kota markas, setelah 1 jam, monster-monster tingkat kaisar yang kalian sebut, kami akan melemparkan 10 mayat mereka ke semua kota markas. Jika kami mau, dalam 1 jam, kami dapat menghancurkan bumi. Pula tersenyum, namun kami datang ke sini dengan damai, tetapi eselon atas bumi kalian, yang disebut elit semuanya bersembunyi di kastil-kastil besi itu. Ini tidak menyenangkan kami. Saya harap, eselon atas bumi kalian dapat datang berkomunikasi dengan keluarga Nuolan San kami, memberi kami,
yang berasal dari alam semesta, dan yang disebut alien kalian rasa hormat yang pantas. Jika eselon atas bumi kalian bahkan tidak dapat memberi kami rasa hormat dan menolak niat baik kami, maka kami tidak akan keberatan menggunakan kekuatan dan kebrutalan untuk menaklukkan kalian semua. Pula tersenyum, aku memberimu 12 jam bumi, berdiskusilah dengan baik. Jika setelah 12 jam, kita masih tidak melihat satu pun dari jajaran atas bumi, dan tidak menerima sedikit pun rasa hormat, maka kita akan menggunakan kekuatan kasar. Setiap jam, kita akan menghancurkan salah satu dari apa yang kalian sebut sebagai kota markas. Gemuruh pula berbicara di televisi, internet, seperti bom nuklir seberat 1 triliun ton yang meledak, membuat seluruh umat manusia di bumi tercengang. 12 jam, manusia di bumi hanya punya waktu 12 jam untuk berdiskusi dan bersiap, dan setelah itu, setiap jam akan menghasilkan kota markas yang hancur. Satu kota markas, biasanya memiliki hingga 100 juta orang. Ketika mereka melihat alien yang sering terbang di udara, alien itu sesekali menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Melihat tubuh binatang tingkat kaisar terlempar seperti semut di jalur kota markas dan alun-alun. Umat manusia dilemparkan ke dalam kekacauan. Bahkan jajaran atas bumi di dalam pangkalan bertahan hidup semuanya berantakan. Kalian semua pengkhianat. Kalian semua mengkhianati umat manusia. Lebih dari 6 miliar orang, bisakah kalian tahan melihat mereka semua mati? Demi menjadi salah satu dari yang disebut elit, kalian meninggalkan 6 miliar nyawa. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, siapa yang tahu kapan mereka akan membalas atau kembali? Aku keberatan, aku keberatan. Para alien itu tidak perlu brutal atau biadab. Tenang saja, jangan tertipu oleh penampilan baik keluarga Nuolan San ini. Itu semua hanya sandiwara, itu palsu. Saat kita membuka pangkalan bertahan hidup, mereka akan menyerbu ke sini dan sudah terlambat bagi kita untuk menyesal. Mereka sangat kuat, menghancurkan bumi akan terlalu mudah bagi mereka. Untuk apa mereka berpura-pura bersikap baik kepada kita? Kita, kaum elit bumi, apa gunanya kita bagi mereka? Lihat, mereka sendiri yang mengatakannya, ketika saatnya tiba dan kita tidak keluar dan berkomunikasi dengan mereka. Mereka akan menghancurkan satu kota markas setiap jam. Kita akan kehilangan ratusan juta nyawa. Bisakah semua orang mempertimbangkan dan memikirkannya dengan serius? Saat mayoritas mencapai 2/3 dari kita akan bertindak. Saya menyarankan semua orang di sini untuk membuat keputusan dengan hati-hati. Setiap suara Anda akan menentukan kehidupan 6 miliar orang di luar sana. Ya, 6 miliar lebih. Tolong tunggu sebentar, tunggu saja. Luo Feng dan dua lainnya berada di planet yang jauh berjuang keras untuk kita. Pangkalan bertahan hidup ini dibawa oleh mereka, tolong percayalah pada mereka. Saat kita menyerah, jika kita membuat kesalahan, maka seluruh populasi manusia di bumi akan jatuh ke jurang kegelapan yang tak berujung. Saya tidak bisa melihat 6 miliar orang dibantai, 6 miliar lebih. Jumlah ini saja sudah menghancurkan saya. Selama itu hati orang-orang kacau di pangkalan bertahan hidup. Kekacauan pecah di mana-mana di luar, kegilaan. Protes diam-diam, demonstrasi. Semua ini ditambah beberapa orang gila yang mulai merampok dan membobol toko-toko del, jutaan dan bahkan puluhan juta orang berlutut dan memohon para pemimpin eselon atas untuk menyelamatkan mereka, untuk bernegosiasi dengan alien. Bahkan ada orang-orang yang berteriak keras bahwa ini semua adalah taktik dari alien. Bagaimanapun, kekacauan telah memakan semua orang. Luo Feng, cepat dan terima panggilannya. Susin mengirim permintaan panggilan ke Luo Feng. Pada saat itu, di sekelilingnya adalah orang tua dan keluarga Luo Feng, bersama dengan beberapa eselon atas negara-negara. Banyak orang sedang menunggu. Di planet dan luar angkasa yang jauh, Luo Feng dan dua lainnya, semua menunggu kabar baik mereka. Jade Rockstar, cabang pemerintahan kekaisaran. 3 jam 29 menit, semuanya telah diselesaikan, saya tidak mengecewakan Tuan Luo Feng. Pejabat itu tersenyum sambil berdiri, wajahnya dipenuhi keringat karena rasa cemas dan khawatir sebelumnya saat dia bergegas. Selamat Tuan Luo Feng, mulai sekarang, Anda adalah pemimpin planet ini. Bumi, oh, saya harus mengubah sapaan saya untuk memanggil Anda pemimpin,
selamat, pemimpin. Terima kasih. Luo Feng tersenyum sambil berkata, dalam hati, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Di sampingnya, Hong dan Dewa Petir juga berjuang keras untuk menahan kegembiraan mereka setelah semua prosedur selesai. Dalam basis data warga Kekaisaran Gunung Naga Hitam, status Luo Feng secara resmi diubah menjadi pemimpin planet. Ayo cepat dan tinggalkan Jade Rockstar. Ayo segera kembali. Benar, segera hubungi bumi. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bergegas dengan kecepatan tertinggi mereka menuju Teluk Dok planet itu, mengambil kapal alam semesta abu-abu keperakan mereka dan meninggalkan Jade Rockstar, memulai perjalanan alam semesta. Di dalam ruang gelap, kapal terus melaju. Luo Feng, Dewa Petir dan Hong masing-masing berada di kabin mereka sendiri, memasuki jaringan alam semesta virtual. Di dalam jaringan alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir muncul dari udara tipis di tengah gang yang ramai dan luas, yang lain melirik ketiganya dengan rasa jijik. Ini karena, di alam semesta virtual, hanya orang-orang tanpa harta benda yang akan muncul di tengah gang. Orang-orang dengan harta benda mereka sendiri akan muncul di tempat mereka sendiri. Kakak ketiga, kita orang kaya, mari kita beli rumah di alam semesta virtual lain kali. Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata pelan. Orang dapat membayangkan, Dewa Petir di bumi jauh lebih tinggi dari semua orang. Di alam semesta virtual, dia benar-benar dipandang rendah. Sebelumnya, kita punya sedikit uang, kita tidak bisa menghabiskan banyak uang. Namun, sekarang itu mungkin. Ayo beli rumah besar. Luo Feng mengangguk, di dalam alam semesta virtual, saat seseorang membeli rumah, dia dapat menempatkan nomor alam semesta virtual miliknya dan teman dekatnya, ke rumah itu. Saat semuanya terhubung, semua orang akan muncul di dalam rumah itu. Kalau tidak, misalnya Luo Feng dan Su Xin, karena salah satu dari mereka ada di bumi sementara yang lain ada di luar angkasa, keduanya memasuki alam semesta virtual secara bersamaan tidak akan pernah muncul di gang yang sama. Kecuali Hong, Dewa Petir, dan Luo Feng bersama-sama dalam kenyataan, maka mereka akan muncul di tempat yang sama. Kita akan bicarakan ini nanti. Ayo cepat dan hubungi bumi. Kata Hong. Ya, Luo Feng mengangguk. Ketiganya dengan cepat menemukan restoran dan memasuki ruang pribadi. Segera menghubungi bumi. Sebuah layar muncul di tengah udara. Di layar, Su Xin muncul. Luo Feng. Su Xin menunjukkan wajah bahagia. Su Xin, apa yang terjadi di bumi sekarang? Luo Feng, Dewa Petir, dan Hong melihat ke layar. Ini benar-benar buruk. Su Xin berkata dengan cemas. Lihat rekaman ini. Orang-orang biasa yang memasuki jaringan alam semesta virtual biasanya menggunakan komputer kuantum pembantu atau komputer kuantum AI. Meskipun Su Xin menggunakan helm pemancar sadar, efisiensinya masih jauh lebih kuat daripada komputer biasa di bumi. Su Xin mengunggah rekaman bumi ke alam semesta virtual dan memutarnya. Ini dari siaran. Su Xin menjelaskan. Rekaman itu mulai diputar. Manusia bumi, apa kabar? Kami adalah keluarga Nuolan San dari alam semesta, kami datang ke sini dengan damai. Tapi jangan curiga dengan kekuatan kami. Rekaman yang sama yang diputar di setiap rumah tangga di bumi, diputar ulang untuk Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir. Ketiganya adalah elit bumi, tidak ada dari mereka yang bodoh atau mudah tertipu. Setelah menyelesaikan rekaman itu, mereka tahu bahwa keadaan lebih buruk dari yang mereka kira. Luo Feng, Su Xin berkata, sekarang sangat kacau, di dalam masing-masing dari 6 pangkalan bertahan hidup, eselon atas semuanya memiliki pendapat yang berlawanan. Dan 6 miliar orang di luar bahkan lebih kacau. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir mengerutkan alis mereka. Mereka jelas tahu apa yang akan terjadi dari rekaman itu dan reaksi keras darinya. Kakak ipar, Hong berkata dengan sungguh-sungguh, rekaman itu mengatakan bahwa rekaman itu memberi manusia bumi waktu 12 jam, sudah berapa lama waktu berlalu? Sudah 4 jam 8 menit. Su Xin segera menjawab, bagus, kami akan menghubungi kalian semua lagi dalam waktu setengah jam. Kata Hong, panggilan telepon pun berakhir. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling berpandangan. Saat ini saudara ketiga adalah pemimpin bumi. Menggunakan hukum untuk mengintimidasi keluarga Nuolan San seharusnya berguna. Dewa Petir berkata, ya, mereka hanya satu keluarga besar dari Kekaisaran Kaluo, melawan sesuatu seperti Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Hong mengangguk,
mereka pasti tidak akan berani melawan mereka. Aku mengerti. Luo Feng juga setuju, namun, aku berpikir, hanya mengandalkan sudut pandang hukum, mungkin tidak cukup. Cara terbaik adalah meningkatkan kekuatan kita sendiri secara signifikan. Itulah sebabnya aku berpikir, mari kita lihat apakah kita bisa membeli budak level 1 semesta. Budak level 1 semesta. Hong dan Dewa Petir menatap. Aku hanya mempertimbangkan, aku belum benar-benar membuat keputusan. Luo Feng merenung, jika harga budak level 1 semesta masuk akal, itu akan menjadi hal yang baik. Bagaimanapun juga, kekuatannya pasti cukup, dengan kekuatan yang tersisa. Hong dan Dewa Petir mengangguk. Meskipun ada hukum di alam semesta, itu masih relatif terhadap siapa yang dilawannya. Hukum Kekaisaran Gunung Naga Hitam memiliki efek intimidasi yang besar pada keluarga Nuolan San karena keluarga Nuolan San jauh lebih lemah daripada Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Jika Guru Luo Feng, penguasa planet Yunmo yang datang untuk merebut sebuah planet, Kekaisaran Gunung Naga Hitam bahkan tidak akan mampu menyentuhnya. Kekuatan seseorang harus cukup kuat. Dudu. Luo Feng membuat permintaan panggilan kepada pemilik budak yang dibelinya dari Dragon Star. Dia memang seorang pengusaha, hanya butuh beberapa detik sebelum mereka terhubung. Di layar, seorang pria kurus berambut hijau dengan senyum lebar dan penuh semangat muncul. Tuan Luo Feng, sangat baik Anda mencari saya, itu benar-benar membuatku bahagia. Pria berambut hijau itu sangat antusias. Wula, Luo Feng tersenyum sambil bertanya, kali ini, aku ingin bertanya padamu, apakah bosmu mampu mendapatkan budak tingkat semesta? Budak tingkat semesta, pria berambut hijau itu menatap. Budak tertinggi yang bisa didapatkan hanyalah tingkat semesta, untuk bisa mengubah prajurit tingkat semesta menjadi budak, syarat pertama adalah menangkapnya hidup-hidup, membuatnya tidak mampu melawan dan menanamkan microchip. Untuk bisa melakukan sesuatu tingkat ini, seseorang tidak hanya harus lebih kuat dari lawan, dia masih membutuhkan banyak faktor lain untuk bekerja sama. Jika kamu serius, kita pasti bisa mendapatkannya. Ada stok. Pria berambut hijau itu menatap Luo Feng, itu semua tergantung pada apakah Tuan Luo Feng punya cukup uang. Seorang budak tingkat 1 semesta, berapa harganya? Luo Feng bertanya, itu angka 1 triliun dolar, sedemikian rupa sehingga transaksi sebenarnya biasanya diselesaikan dalam dolar Ganwu. Pria berambut hijau itu memperingatkan Luo Feng. Berikan aku angkanya. Luo Feng mendesak. Pria berambut hijau itu menatap Luo Feng dengan heran. Pertama kali dia bertemu Luo Feng, dia sudah merasa bahwa Luo Feng pastilah orang yang telah menerima pendidikan dan pengasuhan terbaik. Seluruh auranya berbeda. Dia tidak pernah menyangka. Luo Feng kembali dan bertanya tentang seorang budak tingkat semesta. Ini pasti sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh orang normal manapun, 10 triliun dolar naga hitam, sekitar 10 miliar dolar Ganwu. Pria berambut hijau itu berkata, dan ini yang terendah. Sialan, Luo Feng mengumpat dalam hati. Anggap saja aku tidak pernah bertanya. Luo Feng langsung berkata, Wula, kita ngobrol lagi nanti, aku masih punya urusan. Haha, apa aku punya waktu, hubungi aku kapan saja Tuan Luo Feng. Pria berambut hijau itu masih sangat antusias, sebagai seorang pengusaha, dia harus seperti ini. Dia sangat jelas, pelanggan seperti Luo Feng, dengan pelayanan dan perhatian yang baik, membuatnya senang, siapa yang tahu kapan pelanggan itu akan kembali dengan pesanan besar. Satu pesanan besar saja sudah membuat mereka meraup banyak uang. Panggilan telepon berakhir. Di dalam ruang pribadi, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir saling memandang. Harganya sangat tidak masuk akal, aku masih berpikir sekitar 2 atau 3 triliun dolar naga hitam akan menyelesaikannya. Luo Feng bergumam, uang pertama yang ditinggalkan gurunya adalah 10 miliar dolar Ganwu. Membeli bumi membutuhkan 3 triliun dolar naga hitam, jika dia membayar menggunakan dolar Ganwu, dia hanya membutuhkan 2,1 miliar dolar Ganwu. Jelas Kekaisaran Gunung Naga Hitam lebih bersedia menerima lebih banyak dolar Ganwu. Dan saat ini, modal Luo Feng hanya 7,9 miliar dolar Ganwu ditambah beberapa ratus juta dolar naga hitam. Itu cukup mengejutkan. Hong dan Dewa Petir mengangguk. Haha, Luo Feng, kamu sudah bodoh, ingin membeli budak tingkat semesta. Suara jahat yang tajam dan menusuk bergema, itu adalah babata di bahu Luo Feng. Kau harus tahu ketika seorang prajurit tingkat semesta bergabung dengan kekaisaran manapun, ia akan segera menerima lebih dari 10 planet.
Meskipun itu adalah planet kehidupan normal, gabungkan semuanya dan nilainya akan mendekati 10 triliun dolar naga hitam. Meskipun tingkat semesta 1 adalah yang terlemah di antara tingkat semesta, tetapi 10 triliun dolar naga hitam ke atas sudah pasti. Dan ini hanya di level semesta 1, jika itu level yang lebih tinggi seperti 2 atau 3, atau bahkan 6 atau 7, sial, itu akan lebih mengejutkan. Luo Feng tertegun, menjawab dengan singkat, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Aku sedang memainkan permainan virtual, jauh lebih menyenangkan daripada berbicara dengan kalian semua. Kata Babata puas. Permainan virtual. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir terdiam. Itu membutuhkan uang. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bermain permainan virtual hanya membutuhkan sedikit biaya. Bermain selama 1.000.000 tahun hanya membutuhkan 100 juta dolar naga hitam. Babata tidak peduli, sikapnya membuat Luo Feng terdiam. Komputer kuantum pembantu dan komputer AI lainnya, tidak peduli seberapa cerdasnya, tidak akan pernah menentang perintah tuannya dan melakukan apapun yang diinginkannya. Dan Babata, yang telah berevolusi menjadi AI yang hidup, dengan kemampuan untuk merasakan sakit dan bahagia, dan kesadaran, membuat keputusannya sendiri, tidak berbeda dari orang normal. Itulah sebabnya dia suka bermain game, dan kebetulan dia adalah Luo Feng asisten virtual. Setiap orang yang memasuki jagat maya memiliki asisten virtual. Banyak prosedur di jagat maya dilakukan melalui asisten virtual. Itulah sebabnya, ketika Babata menarik uang, di dalam sistem jagat maya, ia menentukan bahwa Luo Feng lah yang memerintahkan Babata untuk menarik uang. Oleh karena itu, ia pasti mengizinkannya. Lagi pula, tidak ada yang meminta Luo Feng untuk benar-benar menggunakan AI hidup sebagai komputer kuantum mininya, komputer AI. Baiklah, Luo Feng, kau sekarang telah menjadi pemimpin planet. Segera perintahkan kekaisaran untuk mengirimkan hak kepemilikan kepadamu sebagai bukti dan melalui jaringan jagat maya, kirimkan ke bumi. Kemudian, biarkan semua negara di bumi menyiarkan semuanya secara publik. Juga, siarkan konstitusi kekaisaran Gunung Naga Hitam mengenai kepemilikan wilayah sekali. Keluarga Nuolan San bagaimanapun juga hanyalah keluarga kecil di dalam kekaisaran Gunung Naga Hitam, mereka tidak akan berani menentangnya. Kata Babata langsung, tentu saja, pertama-tama kau harus merekam rekaman mereka di bumi. Jika mereka menentang hukum kekaisaran, mereka akan mencari kematian. Babata berkata dengan percaya diri. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir saling berpandangan. Mereka memang siap menggunakan metode ini, tetapi mereka belum memikirkan rencana tindakan mereka dengan matang. Kita melakukannya dengan cara ini. Mata Luo Feng berbinar. Si kecil, mengapa kamu begitu jelas tentang hukum kekaisaran? Dewa Petir tampak tercengang saat mengusap kepala Babata. Jangan sentuh aku, dan jangan panggil aku bajingan kecil. Kau harus memanggilku, Raja Iblis, kau mengerti. Iblis Babata menatap Dewa Petir sebelum menutup matanya dan mengabaikannya, melanjutkan permainan virtualnya. Terjebak dalam kehampaan selama 50.000 tahun, untuk dapat memasuki alam semesta virtual, bagaimana mungkin Iblis Babata tidak bermain sepuasnya? Mengenai keselamatan bumi, apa pentingnya baginya? Bagi Iblis Babata, itu tidak berarti banyak, sebagian besar hanya karena Luo Feng lah dia membuat beberapa rencana untuk mereka. Menurut Babata, Luo Feng dengan cepat merekam rekaman itu bersama dengan beberapa data dan bukti yang dia terima dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Begitu saja, Luo Feng menatap Hong dan Dewa Petir. Ya, tidak masalah. Dewa Petir merenung sebentar, pasti akan berhasil. Hampir, Hong mengangguk. Kalau begitu aku akan mengirim semua ini dulu, setelah itu, aku akan menyerahkannya kepada mereka yang ada di bumi untuk bertindak. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan mulai meminta panggilan dari Susin. Bima Sakti, bumi. Para prajurit keluarga Nuolan San dengan cepat menjelajahi setiap sudut bumi, terutama dengan lebih dari 1000 level bintang. Dalam hal kecepatan, ada banyak yang jauh lebih cepat daripada binatang pemakan sebelumnya. Sebuah planet kehidupan dengan radius 6.400 km, bagi mereka, menempuh satu putaran penuh adalah mudah. Bumi, Tiongkok, Distrik Shenlong. Tidak dapat dipercaya. Ya Tuhan, apa ini? Termasuk pula, 8. Ahli waris keluarga bersama dengan banyak bintang level 9 dari pengawal Nuolan terkejut dengan kedalaman Shenlong. Bola bundar berdiameter 800 meter yang sangat besar itu terus-menerus memancarkan gas beracun di sekitarnya. Sebenarnya bola bundar apa ini?
Itu seperti gunung bola bundar, dan gas beracun yang dipancarkannya telah memengaruhi dua pencari yang ceroboh dari sebelumnya. Yang satu adalah level bintang 3 sementara yang lain level bintang 5, mereka berdua langsung membusuk karena gas. Itu benar-benar harta karun. Sekelompok orang menatap bola bundar beracun itu, untuk mengeluarkan gas yang dapat membunuh bintang-bintang, itu jelas bukan mainan sederhana. Du. Dalam sekejap, komputer kuantum milik 8 pewaris bergema. Tuan, di atas pangkalan bertahan hidup Tiongkok di udara, sebuah layar besar telah muncul. Lihat, semua komputer kuantum milik 8 pewaris menyala, menampilkan pemandangan. Pada saat itu, semua televisi rumah tangga bumi, jaringan internet semuanya segera beralih ke pemandangan yang sama. Pada saat yang sama di Tiongkok, India, dan 6 pangkalan bertahan hidup besar, melalui pangkalan-pangkalan ini, gambar 3D diproyeksikan di atas di udara. Gambar besar bersinar di langit. Proyeksi 3D, itu sangat besar. Bahkan dari jarak 100 meter, orang masih dapat dengan mudah melihatnya dengan mata telanjang. Keluarga Nuolan San dari Kekaisaran Kaluo, apa kabar? Saya Luo Feng. Belum lama ini, planet tempat Anda berada, bumi, telah menjadi wilayah kekuasaan saya. Sebuah suara besar bergema melalui televisi, komputer, bahkan siaran setiap rumah tangga, bergema di udara, ini adalah bukti kepemilikan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Di bumi, anggota keluarga Nuolan San yang awalnya tak terkendali, bersemangat, dan bangga semuanya tercengang, baik mereka yang menonton layar mereka sendiri atau yang lain menonton proyeksi besar di atas yang tampak seperti dewa. Dalam gambar itu, Luo Feng berbicara dengan percaya diri, di sampingnya muncul bukti kepemilikan. Luo Feng menggunakan bahasa semesta, di bagian bawah proyeksi, teks terjemahan bahasa Mandarin dan Inggris ditampilkan. Apakah ini nyata? Itu memang bukti dari kekaisaran. Di bumi, semua anggota keluarga Nuolan San terkejut. Proyeksi besar. Luo Feng memegang buku virtual di tangannya, yang merupakan kurang dari konstitusi lebih besar dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Ekspresi Luo Feng serius saat dia membalik halaman dan membaca, menurut konstitusi Kekaisaran Gunung Naga Hitam bab 12, bagian 61, 62 dan 63. Tanpa izin dari pemimpin planet, menerobos dan menyerang planet akan mengakibatkan penjajah dianggap sebagai bajak laut luar angkasa. Keluarga Nuolan San Anda tidak tahu sebelumnya bahwa planet ini memiliki pemimpin, itu tidak dianggap sebagai kejahatan. Tapi sekarang saya sudah memberitahu Anda semua, ini adalah wilayah saya. Sebagai pemimpin bumi, saya meminta Anda semua untuk. Di dalam proyeksi besar, Luo Feng mengamuk dan memarahi, tinggalkan wilayah saya segera. Jika tidak, keluarga Nuolan San akan mendapatkan status bajak laut luar angkasa dan menanggung amukan tentara Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Amukan, miliaran televisi rumah tangga, komputer, dan bentuk siaran lainnya bergema, suara Luo Feng bergema hampir seperti tsunami di seluruh penjuru bumi. Di bumi, baik mereka yang bersembunyi di rumah, atau di luar, atau yang terlibat dalam perampokan, semua orang terdiam. Baik mereka yang menonton dari rumah atau di jalan, mereka dapat mengenali, pria yang berbicara dengan percaya diri di layar, adalah kebanggaan manusia bumi. Luo Feng, kurang dari Constitution lebih besar dari baik mereka yang menonton layarnya sendiri maupun yang lain yang menonton proyeksi raksasa di atas sana yang tampak bagaikan dewa. Dalam gambar tersebut, Luo Feng tengah berbicara dengan penuh percaya diri, di sampingnya tampak bukti kepemilikan. Luo Feng menggunakan bahasa semesta, di bagian bawah proyeksi, teks terjemahan bahasa Mandarin dan Inggris ditampilkan. Apakah ini nyata? Itu memang bukti dari kekaisaran. Di bumi, semua anggota keluarga Nuolan San terkejut. Proyeksi besar. Luo Feng memegang buku virtual di tangannya, yang merupakan kurang dari konstitusi lebih besar dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Ekspresi Luo Feng serius saat dia membalik halaman dan membaca, menurut konstitusi Kekaisaran Gunung Naga Hitam bab 12, bagian 61, 62 dan 63. Tanpa izin dari pemimpin planet, menerobos dan menyerang planet akan mengakibatkan penjajah dianggap sebagai bajak laut luar angkasa. Keluarga Nuolan San Anda tidak tahu sebelumnya bahwa planet ini memiliki pemimpin, itu tidak dianggap sebagai kejahatan. Tapi sekarang saya sudah memberitahu Anda semua, ini adalah wilayah saya. Sebagai pemimpin bumi, saya meminta Anda semua untuk.
Di dalam proyeksi besar, Luo Feng mengamuk dan memarahi, tinggalkan wilayah saya segera. Jika tidak, keluarga Nuolan San akan mendapatkan status bajak laut luar angkasa dan menanggung amukan tentara Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Amukan, 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 miliaran televisi rumah tangga, komputer, dan bentuk siaran lainnya bergema. Suara Luo Feng bergema hampir seperti tsunami di seluruh penjuru bumi. Di bumi, baik mereka yang bersembunyi di rumah, atau di luar, atau yang terlibat dalam perampokan, semua orang terdiam. Baik mereka yang menonton dari rumah atau di jalan, mereka dapat mengenali, pria yang berbicara dengan percaya diri di layar, adalah kebanggaan manusia bumi. Luo Feng, kurang dari Constitution lebih besar dari baik mereka yang menonton layarnya sendiri maupun yang lain yang menonton proyeksi raksasa di atas sana yang tampak bagaikan dewa. Dalam gambar tersebut, Luo Feng tengah berbicara dengan penuh percaya diri, di sampingnya tampak bukti kepemilikan. Luo Feng menggunakan bahasa semesta. Di bagian bawah proyeksi, teks terjemahan bahasa Mandarin dan Inggris ditampilkan. Apakah ini nyata? Itu memang bukti dari kekaisaran. Di bumi, semua anggota keluarga Nuolan San terkejut. Proyeksi besar, Luo Feng memegang buku virtual di tangannya, yang merupakan kurang dari konstitusi lebih besar dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Ekspresi Luo Feng serius saat dia membalik halaman dan membaca, menurut Konstitusi Kekaisaran Gunung Naga Hitam Bab 12, bagian 61, 62 dan 63. Tanpa izin dari pemimpin planet, menerobos dan menyerang planet akan mengakibatkan penjajah dianggap sebagai bajak laut luar angkasa. Keluarga Nuolan San Anda tidak tahu sebelumnya bahwa planet ini memiliki pemimpin, itu tidak dianggap sebagai kejahatan. Tapi sekarang saya sudah memberitahu Anda semua, ini adalah wilayah saya. Sebagai pemimpin bumi, saya meminta Anda semua untuk. Di dalam proyeksi besar, Luo Feng mengamuk dan memarahi, tinggalkan wilayah saya segera. Jika tidak, keluarga Nuolan San akan mendapatkan status bajak laut luar angkasa dan menanggung amukan tentara Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Amukan, 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 miliaran televisi rumah tangga, komputer, dan bentuk siaran lainnya bergema. Suara Luo Feng bergema hampir seperti tsunami di seluruh penjuru bumi. Di bumi, baik mereka yang bersembunyi di rumah, atau di luar, atau yang terlibat dalam perampokan, semua orang terdiam. Baik mereka yang menonton dari rumah atau di jalan, mereka dapat mengenali, pria yang berbicara dengan percaya diri di layar, adalah kebanggaan manusia bumi. Luo Feng, kurang dari Constitution lebih besar dari, sebagai pemimpin bumi, aku meminta kalian semua untuk. Di dalam proyeksi besar itu, Luo Feng mengamuk dan memaki, tinggalkan wilayahku segera. Jika tidak, keluarga Nuolan Sanmu akan mendapatkan status bajak laut luar angkasa. Dan menanggung amukan pasukan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Amukan, 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 miliaran televisi rumah tangga, komputer, dan bentuk siaran lainnya bergema. Suara Luo Feng bergema hampir seperti tsunami di setiap sudut bumi, di bumi. Baik mereka yang bersembunyi di rumah, atau di luar, atau yang terlibat dalam perampokan, semua orang terdiam. Baik mereka yang menonton dari rumah atau di jalan, mereka dapat mengenali, pria yang berbicara dengan percaya diri di layar, adalah kebanggaan manusia bumi. Luo Feng, kurang dari Constitution lebih besar dari, sebagai pemimpin bumi, aku meminta kalian semua untuk. Di dalam proyeksi besar itu, Luo Feng mengamuk dan memaki, tinggalkan wilayahku segera. Jika tidak, keluarga Nuolan Sanmu akan mendapatkan status bajak laut luar angkasa dan menanggung amukan pasukan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Amukan, 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 miliaran televisi rumah tangga, komputer, dan bentuk siaran lainnya bergema. Suara Luo Feng bergema hampir seperti tsunami di setiap sudut bumi, di bumi, baik mereka yang bersembunyi di rumah, atau di luar, atau yang terlibat dalam perampokan, semua orang terdiam. Baik mereka yang menonton dari rumah atau di jalan, mereka dapat mengenali, pria yang berbicara dengan percaya diri di layar, adalah kebanggaan manusia bumi. Luo Feng,